Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zan, melanjutkan tentang bab salat berjamaah. Kita telah sampai kepada perkataan wa syurita dan disyaratkan likudwatin untuk mengikuti imam itsna asyara 12. Jadi syarat untuk mengikuti imam atau syarat sholat berjamaah itu ada 12. Al-awalu yang pertama adalah niyatuk tidain, niat mengikuti imam, au jamaatin atau niat sholat berjamaah, ma'ataharrumin bersama takbiratul ihram. Jadi syarat yang pertama adalah niat mengikuti imam atau niat berjamaah atau niat menjadi makmum. Kapan itu dilakukan? Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbir, makmum wajib berniat mengikuti imam atau menjadi makmum atau niat sholat berjamaah. Falau taraka hadhi niyata, seandainya makmum meninggalkan niat ini, artinya ketika takbiratul ihram dia tidak niat mengikuti imam, wasyaka dan dia ragu-ragu fiha di dalam niat jamaah, wataba'ahu dan dia mengikuti imam fi fi'lin di dalam perbuatannya imam, au salamin atau mengikuti imam di dalam salam, ba'dan tidharin kathirin setelah menunggu yang lama, urfan secara urf. Jadi misalnya makmum tadi tertinggal beberapa rakaat. Kemudian dia duduk bersama imam pada tahiyat akhirnya imam dengan menunggu yang lama. Padahal dia tidak niat menjadi makmum. Menunggunya tadi adalah lil mutaba'ah, untuk mengikuti imam. Padahal dia tidak niat menjadi makmum. Maka bagaimana sholatnya? Maka batolat sholatuhu, sholatnya batal. Kenapa? Li'annahu waqqafaha ala sholati ghairihi, karena dia menghentikan sholatnya atau dia menghubungkan sholatnya ala sholati ghairihi, atas sholat orang lain, bila rabitatin dengan tanpa adanya ikatan bainahuma antara keduanya. Fahuwa adapun dia makmum tadi itu mutala'ibun, adalah orang yang main-main, au fi hukmihi atau di dalam hukum orang yang main-main. Nah, orang yang main-main dalam sholat maka batalah sholatnya. Orang sholat kok main-main, maka sholatnya menjadi batal. Wala farqa bainal alim bil man'i, wala farqa dan tidak ada perbedaan bainal alimi antara orang yang tahu bil man'i dengan larangan mengikuti imam tanpa niat, wal jahil dan antara orang yang tidak tahu bihi dengan larangannya, larangan mengikuti imam tanpa niat. Artinya orang tadi tahu apa enggak tahu kalau dia mengikuti imam tanpa niat maka sholatnya tetap menjadi batal. Oleh karenanya hendaknya niat semacam ini diperhatikan oleh para makmum. Apa? Niat mengikuti imam ketika dia menjadi makmum.
Kemudian wa kharaja, dan keluar atau dikecualikan, al-intidharul yasiru, yaitu menunggu yang sebentar, awil kathiru, atau menunggu yang lama. Ittifaqan, secara kesepakatan, ai la biqastil mutaba'ah. La biqastil mutaba'ah maksudnya menunggunya tadi atau membarengi gerakan dengan imam tadi tanpa tujuan mengikuti. Jadi misalnya gerakan sholat kita dengan gerakan sholat orang yang ada di depan kita itu sama. Nah, kalau cuman sekedar sama seperti itu nggak masalah. Maka di sini disebutkan falaisa mubtilan, maka tidaklah mengikuti yang semacam itu membatalkan. Jadi kalau sekedar sama gerakannya tanpa ada tujuan mengikuti, maka itu enggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah mengikuti tapi tanpa niat menjadi makmum, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, ini bagi makmum. Kemudian wa niyatu imamatin, dan adapun niat menjadi imam, au nahwiha, atau semisalnya, ma'a taharrumin, bersama takbiratul ihram, itu wajibatun, itu wajib. Wajibnya tadi atas siapa? Alal imam, atas imam. Idza kanatil jama'atu, apabila jamaah itu syaraton, itu adalah syarat fi sihhati sholatihi, di dalam sahnya sholatnya. Jadi imam itu wajib niat menjadi imam ketika jamaah itu adalah syarat sah sholat tersebut. Artinya sholat tersebut jika dikerjakan dengan tanpa jamaah, sholat tersebut itu enggak sah. Nah, sholat apa itu? Wadzalika, hal itu, yaitu jamaah menjadi syarat sah sholat tadi, itu fil jumu'ati, pada sholat Jum'ah, wal mu'adati, dan sholat yang diulang, wal majmu'ati bil matori, dan sholat yang dijamak bil matori, dengan sebab hujan. Jadi sholat 5 waktu misalnya kita kerjakan di rumah tanpa jamaah, itu sah apa enggak? Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, itu kita kerjakan di rumah tanpa berjamaah, itu sah apa enggak? Jawabannya sah. Tapi sholat Jumat kita kerjakan sendiri di rumah tanpa dengan jamaah, itu sah apa enggak itu? Jawabannya tidak sah. Berarti jamaah pada sholat Jumat itu adalah syarat sah sholat Jumat. Nah, untuk sholat yang semacam ini, yang jamaah itu menjadi syarat sah sholat tersebut, maka imam wajib niat menjadi imam. Begitu juga pada sholat yang diulang, sholat mu'adah, dan sholat yang dijamak sebab hujan, imam wajib niat menjadi imam. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.